itu kematian pasti ada. Kematian pasti ada, tapi jumlahnya itu kecil. Tapi ya itu tadi lebih kepada kita punya mitra-mitra ini yang kadang ya bahasanya brengsek lah gitu. Yang kita jual lagi, nah itu ada masa waktunya akhirnya kita udah nggak nikmatin namanya keuntungan tuh. Ya betul. Bahasa kasarnya celana dalamnya nggak kebeli. Bro, balik lagi di channel gua Sanucai. Oke, 4 bulan gua nggak upload video. Lagi ada badai kemarin, gua lupa password. Ya enggak, dan sekarang gua lagi ada di kandang kambing. Salah, di kandang sapi maksud gua ya. Nah, jadi di video gue yang sebelumnya kan gua ngebahas sama temen gue ya untuk ternak kambing sama sapi. Kemarin itu gua belum sempet lihat kandang sapinya. Jadi sekarang gua ke kandang sapinya nih. Kita lihat bareng-bareng berapa banyak sapinya dan gimana sih dia untuk menjalankan bisnis ternak sapinya ini sama kambingnya. Kita gali lagi lebih dalam, kita explore lagi supaya ada manfaat yang kalian dapat dari video gue ini. Oke guys, kita langsung aja cekidot, kita ikutin masuk ke dalam. Orangnya lagi ngasih makan John nama, jadi gue namain sapinya itu John ya, John Pantau. Masuk bro. Woi bos, kabar? Udah lama nggak kelihatan ini. Iya nih, gue mau melihat sapi-sapi, boleh bos? Boleh. Nih lihat nih, Mek, liatin Mek. Nih, namanya Kipli, Jul Kipli, warna hitam. Lu ngomongnya nggak apa-apa Mek, santai aja. Siapa namanya? Jul Kipli ya? Jul Kipli ya? Ada temen nih, teman aja ini. Kambing lagi pada, sapi nih ya, bukan kambing ya? Sapi. Ya apa adanya lah. Belum ganti baju ini. Nggak apa-apa bos. Kita mau ngobrol di mana? Gue mau yang penting ada sapinya. Ya nggak? Ada sapinya ya nggak Mek? Ada sapinya, kita bisa ngeliat sapi. Ya ada ini nggak banyak. Mau di bawah? Gue nih pengen mengeksplor lagi nih. Oh, di video yang kemarin kan sempet rame tuh. Oh iya. Iya. Nah, gue pengen mengeksplor nih di bisnis peternakan tuh. Boleh. Yang lebih dalam gitu. Boleh. Biar lebih mantap lagi. Jadi kawan-kawan nih bisa lebih paham lagi. Ini berapa Pur? Total nih Pur? Tapi ini sini ada kira-kira 30 ekor. 30 ekor. Berat kan perlu modal sapi. Jadi ya sanggupnya 30 ekor dulu ada gitu 30 gitu. Jadi sekuat modal aja 30 juga udah banyak bos. Ya tapi gitu lah lumayan buat. Ini sapi apa namanya tuh? Jenisnya kalau ini kebanyakan yang kita lokal. Jadi stok itu kita sekarang lagi banyak jenisnya Madura ya. Madura ya. Madura itu paling kalau kalau kita di dunia persapian itu paling bagus lah dagingnya. Daging ya paling bagus. Kencengin dikit suaranya tuh. Oh nggak kedengeran ini ya? Kedengeran. Kayaknya lagi COVID ini. Ini masker nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, aman kalah COVID di kandang sapi. Insya Allah aman guys. Nah ini lagi ngapain nih? Lagi dimandi nih? Enggak, ini lagi biasa bersihin, ngasih minum. Ya kan? Jam segini emang jam dia ngasih jamnya minum. Gitu jam dia minum. Ntar makan ada beres ngasih minum. Malam dia nggak ada makan malam. Oh pasti lah kalau malam. Apa yang makannya? Sama ini tuh, nah teman-teman bisa lihat tuh. Kalau bukannya roti ya? Kalau makannya itu kita biasa kasih daun jagung, kalau nggak jerami. Ya hijauan lah. Tuh, Mek. Makanannya Mek. Daun jagung sama jerami. Ngobrol di bawah situ enak tuh, ya kan? Laparnya sapi, bener nggak? Siap. Situ tuh. Nah, ayo kita turun yuk. Jangan di bawah kotor, ya kan? Siap. Ini. Oh iya. Enak ini nih, ya kan? Mantap. Sini. 30 nih. Kira-kira 30 ekor. 30 ekor. Ini penggorengan buat apa nih? Ya biasa tuh. Jangan disut atau malu itu. Apa-apa. Biasa lah. Nah nih, kita udah ada di kandang sapinya si Bapak Kaskur nih. Nah, kita pengen tanya-tanya. Sebenarnya sih, gue pengen ini aja sih Pur, karena kan dulu kemarin itu kan di konten sebelumnya itu kan kita pernah ngebahas, lu pernah mengalami rugi berapa ratus juta, sekitar 350-an kalau nggak salah. Berapa sih?
Ya ambil angka tengahnya sekitar hampir gope lah. Hampir gope tuh pas di saat lo bangkrut. Apa yang lo sikap tindakan apa sih yang lo ambil? Oke, ini ceritanya jadi rada panjang nih, tapi Nggak gue apa-apa. singkatin aja ya. Dulu itu penyebab kerugian itu begini. Kita jual beli hewan nih, jual beli hewan. Awalnya oke, lancar gitulah, kita punya mitra gitu kan. Nah, udah kenal cukup lama. Akhirnya mulai kita longgari nih gitu, pembayaran tempo lah bahasanya gitu. Memang nggak terlalu lama gitu. Bos, gua ambil barang seminggu baru dibayar gitu. Ya kan kalau cuma seminggu ya oke lah gitu kan. Dulu kita kan sampai ada 30 hari. Ini pendek-pendek lah gitu. Awalnya bagus lancar. Makin kesini ada tagihan yang mulai nggak kebayar gitu. Karena kan Jadi udah jatuh tempo nih 1 minggu contoh, ya kan nggak terbayar gitu kan. Nah kalau kooperatif sih oke lah gitu kan. Tapi kabur. yang sulit itu kan kalau nggak Hilang kooperatif. orangnya. Iya, nah itu kan sebenarnya dari teman-teman kita juga gitu. Nah kita sih sedih, ya paham lah kalau seumpamanya usaha dan naik turun. Tapi kalau ternyata udah nggak kooperatif itu yang susah. Jadi untuk yang mohon maaf nih dalam tanda kutip ya nggak bayar atau nipu atau kabur itu masih satu ruang lingkup sama lo? Iya pasti kenal dong. Kalau orang baru nggak mungkin. Bukan customer biasa gitu, orang yang beli retail satu. Oh enggak, kalau ya? itu cash and carry. Oh itu SN carry. Ya, dia beli udah lunas baru kita kirim. Kalau nggak gitu nggak kita kasih lah. Justru yang orang-orang deket, gitu. Udah lingkaran kita lah gitu bahasanya. Nah itu yang karena kita kenal deket kita kasih kelonggaran, tapi ya itu suka dimanfaatin. Berarti resiko apa awal mula lo kerugian lo itu dikarenakan pembayaran invoice yang telat sampai nggak kebayar. Ya kalau seumpamanya ada contoh kecurian barang gitu kan hilang, itu enggak. Kalau untuk mati, kalau hewan ternak lo mati meninggal enggak seberapa. Itu kematian pasti ada. Kematian pasti ada, tapi jumlahnya itu kecil. Nggak terlalu besar. Kalau dipresentasiin paling cuma 2% gitu. Enggak gede. Kecil kok, enggak signifikan lah jumlahnya gitu. Tapi ya itu tadi lebih kepada kita punya mitra-mitra ini yang kadang ya bahasanya brengsek lah gitu. Nah dari situ kita coba belajar. Akhirnya nggak ada deh yang namanya sekarang kita kasih tempo-tempo gitu. Pokoknya barang lunasin kita kirim, gitu sekarang. Jadi, hewan itu sampai di tempat dia udah bukan resiko lagi, bukan resiko lo lagi dan uang lo udah lo terima full. Iya sih lebih aman. Jadinya repot juga kan kalau nanti hewan udah nggak ada, kita nggak bisa kita tarik lagi kan. Iya betul. Nah kalau ditanya gimana sih bangkitnya gitu kan, memang jumlah sekitar hampir 500 itu bukan nominal kecil ya, Nah dan nggak semuanya itu uang kita. Gitu. Jadi ada investor. Juga, iya dong pasti ada uang investor. Nah di video sebelumnya kan udah gue jelasin. Ya kita coba jelasin nih gitu kan, gitu kondisinya seperti apa gitu. Kalau kita terbuka gitu, alhamdulillah kita punya investor itu paham lah dengan kondisi namanya kita usaha gitu kan, risikonya itu pasti ada. Nah kita juga diberi kelonggaran gitu kan, kalau memang dia mau narik dana investasinya ya kita kasihlah kelonggaran gitu. Alhamdulillah dalam jangka waktu yang nggak terlalu lama tapi tetap hitungannya tahunan ya gitu, ya itu bisa selesai. Lo bisa bangkit kembali tuh gimana tahapannya nih? Nah pertama lo kan negosiasi ya, terbuka dengan investor-investor lo. Dan yang kedua gimana lo udah nggak ada barang dong? Ya, nah itu yang yang gimana sih caranya kita bisa tetap jualan. Nah kebetulan memang gitu. Ini kan kerugian itu disebabkan bukan karena kita yang kelalaian kita. Kelalaian kalau termasuk kelalaian. Tapi bukan karena karakter kita yang jelek. Karakter pemilik yang jelek ya. Karakter pemilik yang jelek, tapi memang ada ya itu tadi unsur penipuan, tagihan nggak terbayar gitu kan. Tapi kan kita punya pasar itu masih banyak dan masih bisa kita kita supply gitu kan. Masih hidup pasarnya, ya kita tetap hidupkan bisnis kita gitu loh yang lain. Yang ini oke macet gitu kan, yang ini masih bagus. Yang ada kita jaga, kita kembangin. Jadi inti dari berternak ini sebenarnya channel pasar lo ya Pur? Iyalah pasti. Walaupun lo udah jatuh pun, tapi kalau pasar lo masih setia sama lo mungkin ya, masih bisa survive lagi ya Pur? Di era sekarang itu yang jelas masalah pelayanan. Ya kan? Kita gimana caranya kita punya pelayanan itu bagus. Contoh pengiriman tepat waktu.
Yang kedua, kita jaga kualitas barang. Nah, ini jaga kualitas barang itu yang paling penting, khususnya di ternak ya. Kenapa? Kalau kita bisnisnya contoh baju fashion gitu ya. Kalau baju kita beli model ini gitu, model tertentu gitu kan, ukurannya L, M, itu keluaran pabrik ya begitu. Tapi kalau ternak nggak bisa. Ternak itu dia hewan bernyawa, tiap individu itu berbeda, ya kan? Gitu. Perilakunya, Jadi treatmentnya juga ya. Jadi kita kalau kita lihat foto, oh kelihatan gede, ternyata begitu dikirim kecil. Nah, itu tuh apa namanya kepercayaan yang kayak gitu ya. Kadang-kadang kan kalau kita mau beli hewan ternak kan juga foto dulu dong Pak. Wah, iya. Foto dulu, bagus kita OTW nih. Betul. Di foto sih oke punya nih kan, perut gendut ya kan, badan seger ya kan, pas sampai dikirim. Itu sih. Itu yang harus kita jaga gitu. Orang kalau sekali kecewa beli hewan, besok dia nggak akan beli lagi. Jadi yang penting pasar tetap kita jaga, Betul. kualitas dan pelayanan kita dijaga. Betul. Mau nanti lu bangkrut pun pasti akan bisa survive lagi ya Pur. Memang apa butuh waktu. Contoh gini, kita kan udah sampaikan ke investor, ya kita coba bangkit lagi, ya kan kita ambil barang, kita jual lagi. Nah itu ada masa waktunya, akhirnya kita udah nggak nikmatin namanya keuntungan tuh. Ya betul. Bahasa kasarnya celana dalamnya nggak kebeli. Celana dalam nggak kebeli, duit dapat bayar ke orang. Bayar dulu, dapat bayar ke orang, iya, ya kan? Itu yang kita duluin. Ya nggak apa-apa, yang penting semua beres, lu baru bisa berjalan normal lagi. Kadang-kadang orang di saat bangkrut punya hutang, punya tagihan, dia malas ngebayar. Nah itu Gitu, punya duit disimpan gitu kan, wah gue takut kurang, padahal bayar dulu, dibayar dulu semua. Jadi kita setiap punya keuntungan pasti ya kita sisihin sedikit lah buat pengembangan, ya, pengembangan segala macam ya. Itulah makanya keikhlasan orang di saat dia punya tagihan, invoice segala macam untuk membayar sulit. Nah itu proses itu yang juga orang lain akhirnya lihat, ya kan? Apa oh ini orang bisa dipercaya, bahkan saat dia jatuh dia tetap kooperatif. Ya kan, dia tetap mau menyelesaikan dia punya kondisi, iya, apa namanya, betul. Nah itu yang setuju, gue setuju. Jadi bagaimanapun komitmen, kepercayaan itu memang penting. Itu yang banget. utama. Itu utama deh. Itu udah di saat lu bangkrut nih guys ya, lu bangkrut, lu habis rugi. Tapi kalau lu masih punya kepercayaan, ya Pur ya, punya komitmen, orang itu akan beda ngeliat lu, ya kan? Ini orang jujur gitu loh. Ini orang lempeng gitu. Kalau modal itu, ini jujur modal itu datang sendiri loh. Kalau kita punya usaha bagus, kita kelola dengan baik, orang tuh yang nawarin kok. Gitu. Nah, bagaimana cara kita untuk membentuk image itu dong? Ya. Iya dong. Itu yang sulit menurut gua. Konsisten untuk menjalani bisnis, pelayanan dijaga, kualitas hewan juga dijaga, itu mungkin akan terbentuk dengan sendirinya. Jangan dicari-cari, ya nggak, muka dua, ya kan, depan customer baik, dalam hati. Iya, begitu bagus bisnis. Bagus, ya sombong, kan? Pelayanan biasa aja, kabur. Oke deh, udah mungkin sampai sini aja nih untuk terkait ini Pur, apa ngebahas tentang kerugian lu nih. Prosesinya berarti kan mungkin ya bangkitnya seperti apa aja yang harus dijaga dan harus dipelihara gitu loh, dari sifat-sifat karakter pembisnis peternak gitulah ya. Nah, mungkin nanti gua akan pindah ke kandang kambing karena di situ ada saung, enak ngobrol di situ. Oke guys. Oke, mungkin ini ya udah gua kasih lihat lah nih kandang sapinya gitu ya kan. Nah, nanti kita ke kandang kambing untuk bikin konten bagaimana sih cara prosesi untuk jadi peternak yang baik, yang kompeten di kalangan peternak-peternak yang lainnya. Oke? Saksiin terus, jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya. Di-share juga dong. Di-share juga dong. Ini Garuda apa ya? Garuda Farm. Garuda FARM. Garuda Farm ya. Oke guys, sampai sini aja. Tunggu video keduanya. Thank you.